Ya, dan kami akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Jessica Kumala Wongso, teman Mirna dan juga saksi kunci dalam kasus kematian Mirna bersama dengan pengacara Bang Yudi. Setelah kematian Mirna, ini Mirna adalah teman dekat Anda. Anda juga mengalami proses pemeriksaan dan tadi juga sempat ngobrol kita bahwa Anda sendiri merasa depresi begitu. Bagaimana Anda mengatasi semua perasaan akhirnya itu berkecamuk? Iya, Anda juga sedih, namun Anda juga merasa Anda depresi. Bagaimana? Sedih, ya kecewa, ya marah, bingung. Dan saya juga mikirnya kalau misalnya saya tidak pulang ke Indonesia, apa ini akan terjadi gitu loh. Saya ada kepikiran kayak gitu. Waktu Mina meninggal malam itu pun saya juga bingung, kok bisa cepat begitu. Semuanya nggak percaya, saya nggak. Tetapi pada saat itu kita semua nggak tahu kenapa. Alasannya kok bisa. Iya. Marah, Anda katakan marah, Anda marah kenapa? Dan kepada siapa Anda marah? Saya marahnya karena dipojokkan dan dituduh, iya. Baik, apakah Anda menyesal begitu setelah kejadian pada tanggal 6 Januari bertemu dengan Mirna dan juga teman-teman Anda? Saya sebenarnya tidak bersalah kan ya, tapi kejadian ini kan terjadi sewaktu saya setelah 4 tahun tidak pulang ke Indonesia, terus terjadi. Jadi saya ada lah perasaan yang mikir kalau misalnya saya nggak pulang apa ini akan terjadi gitu. Mungkin Mirna nggak akan ke kafe itu. Baik, jadi ada rasa pertanyaan begitu ya? Iya, betul. Baik, ini ada pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa Anda pernah bekerja di tempat kimia begitu. Benarkah demikian? Tidak benar. Tidak benar, jadi itu hanya adalah isu? Ya, isu. Baik. Seberapa Anda merasa kehilangan akan kematian Mirna? Banyak kehilangan karena dia itu walaupun kita tidak sahabat-sahabat dekat sekali, tapi setiap kali kita ketemu, setiap kali saya ke sini atau dia yang ke Australia itu selalu nyambung gitu loh. Kita selalu ketawa-ketawa ngomongin hal yang senang-senang aja. Kita nggak selesai ngomongin, oh lu ngapain aja belakangan gitu. Bang Yudi, ini melihat sudah hampir 3 pekan begitu proses penyidikan dan belum juga ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Sebagai pengacara atau tim kuasa hukum dari Jessica, apakah Anda melihat ada skema lain dari kematian Mirna ini? Apakah Anda juga merasa ini ada satu hal yang menjanggal? Memang dalam satu kematian Mirna ini ada satu yang janggal. Janggalnya Hani mencicipi kopi yang sama yang Mirna minum itu tidak mati. Dan karyawannya katanya setetes juga tidak mati. Berarti kita harus tarik ke belakang dong. Tarik ke belakang sebelum Hani datang itu ngapain dia? Nah, apa yang dilakukan Mirna? Iya, begitu? Mirna. Sebelum Mirna dan Hani datang itu apa yang dilakukan mereka? Itu kan belum diperiksa belum diselidiki oleh tim ya, polisi. Kita nggak tahu, mungkin sudah. Tapi analisa saya secara hukum, Hani dan Mirna itu harus ditarik diperiksa ke belakang, ya, ditanya apa yang dilakukan sebelum datang ke GI itu, kan seharusnya gitu. Dan itu yang belum ada, Pak? Itu ya saya tidak tahu, mungkin itu sedang dilakukan oleh penyidik. Tapi logika hukumnya itu yang harus diteliti. Baik. Jessica, ini berarti bisa kita katakan ini Mirna ini tewas karena dibunuh begitu. Apakah Anda marah kepada siapapun yang membunuh Mirna? Iya, sangat marah. Kenapa membunuh Mirna? Mirna itu bukan orang yang saya pikir untuk akan dijahatkan sama orang. Dijahatkan saja tidak ya, apalagi dibunuh, saya nggak ngerti itu kenapa. Jadi Mirna adalah orang baik yang Anda kenal? Ya, sangat baik sekali. Dan Anda juga merasa marah begitu dengan siapapun yang membunuh Mirna? Betul. Kalau sepanjang Anda kenal dengan Mirna, meskipun Anda tadi katakan bukan sahabat-sahabat dekat yang terlalu dekat begitu, hal baik yang paling Anda ingat dari seorang Mirna, teman Anda? Dia itu orangnya sangat generous ya, dia suka bayarin saya selalu, beliin saya hadiah, dia nggak pernah lupa sama ulang tahun saya, walaupun dia datangnya sebulan sudah ulang tahun saya pun dia masih memberikan kado gitu loh. Dia orangnya ingat sama temannya, perhatiannya itu benar-benar perhatian. Gitu. Mana lebih dekat, Anda dengan Mirna kah atau Mirna dengan Hani? Mirna, kalau hubungan Mirna sama Hani saya kurang tahu karena kan saya satu-satunya yang tidak di Indonesia ya. Jadi kan mereka kan di Indonesia itu sama-sama. Jadi ya kalau mereka berteman dan ketemuan sering gitu saya nggak tahu. Jadi Anda juga, tapi Anda tidak mengenal Hani secara personal berarti? Oh, kenal. Saya kenal sama Hani dulu sebelum kenal sama Mirna. Tapi di tempat yang sama, di tempat kuliahan itu, dan kita juga wisudanya sama-sama. Baik. Jessica, ini juga ada satu yang dipertanyakan begitu oleh pihak kepolisian ketika celana jeans yang Anda gunakan ini akhirnya dikatakan Anda buang.
pertanyaan yang pasti juga sudah ditanyakan sering kepada Anda. Apa alasan Anda membuang celana jeans? Alasan saya itu bukan celana jeans ya, jadi celananya tuh kayaknya Oke, celana begitu ya? rada unik, iya. Oke. Jadi itu susah sekali kalau mau dijahit, soalnya kainnya melar gitu. Pada saat mengangkut Mina dari Grand Indonesia menuju ke rumah sakit, itu saya kan naik mobil suaminya Mirna ya, itu kan mobilnya tinggi tuh. Nah, karena kita Pajero. buru-buru, Pajero. Pajero, kan karena kita buru-buru, itu kayaknya saya nggak injekan yang sebelum ke mobilnya, saya langsung ke mobilnya, terus saya langsung duduk begitu. Nah itu kayaknya saya berasa itu saat itu robek, tapi saya nggak berasa pada saat itu dan nggak kepikir soal celana karena ada perhatian lain yang ada saat saya perhatikan pada saat itu. Oke, dan itu dibuang oleh pembantu Anda? Nah iya, besokan paginya saya kan pergi, lalu saya pulang, waktu pembantu saya membukakan pintu, Ya. dia tanya, Non, celana kamu yang dipakai kemarin sobek. Terus saya ingat, oh iya sobek. Soalnya waktu pas pulangnya, pas saya buka, saya sempat lihat, terus taruh di keranjang baju kotor. Lalu mbak saya bilang, ya udah buang aja gitu. Oke. Nah sekarang pembantu Anda dari mana, Jessica? Saya tidak tahu pembantu saya dari mana. Baik, karena itu setelah ini ya, setelah proses ini berjalan ya, kenapa Anda sampai tidak tahu dia ada di mana? Dia membantu saya, mengasih saya masukan dan menjadi teman saya selama proses ini. Tapi belakangan polisi memutuskan untuk Mengamankan? Iya, Melindungi? mengambil dia gitu. Oke. Diambil pertama, diinterogasi sampai jam 3 malam, besok dikembalikan lagi, terus diambil lagi sampai ketiga kali. Lalu ayahnya berbicara sama ibu saya ya, bilang, oh ini pembantu saya mau istirahat dulu karena stres kan. Baik, berarti komunikasi Anda juga dengan pembantu Anda putus begitu? Sekarang ini? Kita mau kasih dia sedikit waktu lah ya. Oke. Karena Tapi belum pernah berkomunikasi ya setelah itu ya? belum. Oh ya kayaknya ayah saya cuma kasih SMS sekali aja, kamu baik-baik aja ya gitu, tenang istirahat gitu. Baik. Udah gitu aja. Berarti sudah hilang kontak begitu dengan pembantu Anda. Keluarga Anda menanggapi kasus ini seperti apa? Oh mereka saya prihatin sama mereka karena mereka sangat stres sekali. Masih tinggal di rumah kah? Iya, masih tinggal di rumah. Oke. Termasuk juga berarti ayah Anda tadi yang sempat Iya. SMS ke Iya. pembantu Anda. Apakah ada gangguan yang Anda dapatkan begitu ketika proses penyelidikan ini berjalan, mungkin dari masyarakat? Iya, banyak orang yang ngomongnya kan ya sedikit ngaco-ngaco ya, tapi ya sudahlah kalau emang orang mau ngomong kayak gitu. Tapi kan itu kan saya tahu nggak Ya. benar. Dan keluarga saya juga tahu itu tidak benar. Jadi saya sedikit ya lega saja, tapi ntar suatu saat juga pasti ketemu titik terangnya. Baik. Nah, setelah dalam proses penyidikan ini banyak sekali komunikasi yang akhirnya harus putus antara Anda dengan Hani dan juga pihak dari keluarga Mirna begitu, yang Anda juga sudah kenal sebelumnya. Kalau Anda punya kesempatan akhirnya untuk bisa bicara bersama dengan keluarga Mirna, apa yang ingin Jessica katakan? Saya hanya akan berbicara dengan saudara-saudaranya dan ibunya. Saya akan pada saat itu saya baru bisa mengatakan benar-benar bela sungkawa dan maaf. Ya. Ya. Kenapa mesti Anda sampai katakan maaf? Karena ya maaf karena kejadian ini terjadi. Karena kejadian ini terjadi. Tapi maksud saya adalah dalam arti kata maaf ini kan banyak sekali apa? Ya kayak berduka cita gitu. Maaf ya, kamu udah kehilangan anak, kamu kehilangan kakak. Baik, satu hal lagi yang juga kami amati adalah jika Hani dalam proses pemeriksaan ini begitu panik ya, Bang Yudi dan juga, tapi Anda ini justru sebaliknya, Anda begitu tenang. Apakah memang sosok Anda sendiri sehari-hari begini memang tenang, atau Anda ini tenang tapi sebenarnya Anda juga berpikir dan juga depresi di dalam proses penyidikan ini? Iya betul begitu. Saya emang biasanya kelihatan tenang, tapi di balik itu kan orang tidak tahu ya. Saya nggak mau juga sampai kayak nangis di depan kamera atau ngomong apa gitu, memberikan kesempatan untuk emosi saya keluar dengan cara yang sangat ekstrim. Ya. Iya. Jessica, di awal proses penyidikan ini Anda agak tidak banyak memberikan pernyataan kepada media, tapi belakangan Anda terlihat justru
banyak diwawancara oleh media, termasuk juga dari kami CNN Indonesia, dan juga Anda melakukan komunikasi dengan Komnas HAM begitu. Apa yang menjadi alasan Anda? Sebenarnya untungnya apa bagi Anda? Pertamanya saya takut, bukan karena takut saya bersalah ya, karena saya tidak biasa dengan kamera, saya nggak tahu mesti takut salah ngomong atau gimana, dibuntutin di foto-foto sampai kayak gitu, saya seumur-umur hidup tidak pernah kayak gitu. Lalu belakangan karena saya berasa media dan orang-orang lain sudah berpikir buruk sekali tentang saya, jadi saya harus mengeluarkan versi saya yang sebenarnya terjadi, yang dibuka semuanya gitu loh. Oke. Jadi nggak usah asumsi saja. Jadi ini adalah klarifikasi dari Anda Iya betul. terkait Tujuannya dengan itu. Tujuannya itu. Kembali kita membahas mengenai bagaimana setelah Mirna ini meninggal. Anda bertemu pada tanggal 6 Januari itu. Apakah setelah kejadian dan sampai sejauh ini ternyata prosesnya melibatkan Anda sampai tadi Anda katakan depresi. Apakah Anda ada rasa menyesal kenapa akhirnya ada pertemuan itu sampai akhirnya Mirna meninggal? Saya sempat memikirkan kan yang kayak tadi saya katakan, kalau saya mungkin tidak pulang, ini tidak akan terjadi mungkin. Tapi saya tidak tahu lagi sih ya. Saya kasihan aja sama keluarganya Mirna, udah intinya begitu saja. Anda kasihan kepada keluarga Mirna, tapi Anda belum bisa berkomunikasi dengan keluarga Mirna? Belum bisa, saat ini belum bisa karena masih tahap penyidikan. Ya. Baik. Lalu kalau dalam proses penyidikan ini ya masih terus berlangsung, bagaimana nantinya Anda bisa menjelaskan atau mengatakan bahwa Anda ini benar-benar bersih dari kasus kematian Mirna ini? Karena ya biar bagaimanapun Anda ada di lokasi saat itu. Bagaimana caranya atau bagaimana? Bagaimana Anda bisa menyampaikan bahwa saya ini benar-benar bersih, tidak menjadi pelaku begitu? Ya hal ini saya sedang lakukan sekarang dan 3 hari sebelumnya dengan ngomong sama media kalau emang saya tidak berbuat. Ya, tapi dari begitu banyak sorotan publik, Bang Yudi ya, kepada baik Hani dan juga Jessica ini lebih banyak ternyata kepada Jessica. Bagaimana Anda melihat ini, Jessica? Begitu besar sorotannya kepada Anda nih. Kalau kita bandingkan itu dengan namanya risiko dari seseorang terlibat di lingkaran perkara itu. Ya, itu risiko. Tapi kami berprinsip kalau memang Jessica melakukan perbuatan itu siap dihukum, itu aja. Baik. Ya. Siap dihukum gitu? Iya, kalau melakukan. Ini tidak melakukan sama sekali. Gitu. Jadi ini harus dibuktikan polisi. Bagaimana Anda melihat ini, Jessica? Sorotan yang begitu besar kepada Anda dibanding dengan rekan Anda juga, satu lagi Hani yang ada di situ juga saat itu. Saya mengerti logikanya ya, kan Hani kan ya datangnya bersamaan dengan Mirna. Saya kan datang duluan, pesankan, bayarkan, lalu menunggu. Jadi itu asumsi masyarakat ya karena fakta-fakta itu, tapi dibikin yang jadi dibesar-besarkan. Tanggapan Anda sendiri terhadap pemeriksaan yang porsinya sepertinya lebih besar kepada Anda, diperiksa berkali-kali? Tidak apa-apa sih, saya mau berkooperatif saja. Kalau dibutuhkan informasi sebanyak mungkin pun saya berusaha kasih sedetail-detailnya. Tapi Anda sudah merasa apa yang Anda tahu sudah Anda sampaikan semuanya? Sudah, iya. Cuma saya capek aja banyak kali, beberapa kali kan 5 kali. Ya. Baik, dari 5 kali itu samakah hal-hal yang ditanya atau apa yang proses penyidikannya seperti apa? Mirip-mirip sih, cuman ya menguatkan saja ya. Jadi ditanya lagi, siapa tahu saya ingat sesuatu gitu. Baik, dan itu tapi tidak ada yang terbaru begitu ya ketika pemeriksaan terakhir? Tidak ada. Dari semua proses pemeriksaan yang berlangsung terhadap Jessica, bagian mana yang menurut Anda benar-benar lelah sekali menghadapi ini? Karena exposure media begitu tinggi, tudingan ke Anda juga ada begitu. Bagian mana yang paling lelah di antara rentetan pemeriksaan ini, Jessica? Itu mulai dari minggu lalu kayaknya ya, waktu saya sudah benar-benar merasakan sangat tidak nyaman karena rumah saya dipantau sama orang. Oh, saya kalau keluar rumah dibuntutin mungkin, saya nggak tahu. Terus Oke, dipantau oleh pihak kepolisian atau memang orang warga sekitar? Saya tidak tahu. Cuman ya begitu saya pulang ada wartawan banyak di depan rumah, nggak bisa masuk mobilnya. Orang tua saya juga sangat tertekan. Tetangga pun semuanya tahu. Terganggu, ya. Sampai kita ditegur oleh tetangga Pak RT RW. Iya. Ada apa ini kok tiap hari
orang banyak itu. Setiap hari ya? Iya. Iya. Baik. Kasus ini sudah terlanjur disoroti oleh publik dan masih terus berlangsung sampai dengan saat ini sudah hampir 2 pekan lebih begitu. Iya. Jessica sendiri melihat Anda dari Australia, sekarang Anda di Indonesia. Kalau bicara ke depannya, bagaimana Anda melihat nantinya masa depan Anda setelah kasus ini? Karena begitu besar sorotan publik terhadap Anda. Salah satu alasan yang membuat saya sedih sekali ya soal perkara ini, karena saya takut kalau nama saya benar-benar tercemar, karena saya bukan orang yang melakukan. Tapi kalau ada orang yang mencari tahu nama saya, keluarnya semuanya, oh ini yang paling... Jadi sekali lagi ditekankan bahwa Anda yakin Anda tidak bersalah? Iya, tidak bersalah. Anda tidak melakukan itu berarti? Tidak melakukan. Iya. Apapun nanti hasil penyidikan, apakah Anda siap? Iya, siap. Anda siap menerima? Baik, terima kasih Jessica Kumala Wongso telah bergabung bersama dengan kami di CNN Indonesia Report. Terima kasih juga Pak Bang Yudi telah bergabung bersama dengan kami. Kita tunggu terus bagaimana proses penyelidikan ini sampai dengan nanti siapa sebenarnya ditetapkan tersangka dari kasus kematian Mirna.